Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan memikirkan satu topik yang baru lagi tentang Injil, saudara. Apa yang mau kita bicarakan dengan Injil ini? Bukan sesuatu yang pada umumnya, tetapi kita coba mau melihat sesuatu dari sisi yang berbeda dulu. Pemahaman atau istilah yang ada di dalam Alkitab, Injil yang murni, begitu ya. Karena ternyata ada Injil yang lain. Nah, ini yang menarik, saudaraku. Nah, kenapa saya merasa penting untuk membicarakan ini? Supaya umat juga menyadari betapa seringkali umat ternyata juga tidak mampu membedakan mana Injil yang murni dan mana Injil yang tidak lagi murni. Nah, ini menjadi penting. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak orang-orang Kristen terjebak di dalam situasi-situasi yang salah, lalu kemudian menempatkan diri akhirnya secara salah dan menganggap semua Injil itu sama. Ya, Alkitabnya sama kok, itu istilahnya ya. Nah, dia lupa dari satu Alkitab yang sama. Sekarang ini saja ada berbagai kekristenan, termasuk sekte atau bidat-bidat di dalam kekristenan dari Alkitab yang sama. Kenapa? Karena menafsirkannya berbeda. Ya, jadi saya pikir orang Kristen tidak boleh lagi naif lalu terjebak di sana. Karena itu Injil harus selalu betul-betul dilihat kemurniannya dan dipahami dengan baik-baik. Kasus yang terjadi di dalam pelayanan Rasul Paulus kita bisa baca di dalam Galatia pasal yang pertama. Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Galatia 1 ayat 6 sampai 10, demikian firman Tuhan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seseorang malaikat dari sorga yang memberitakan pada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimanakah sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Lalu ayat 11 untuk tambahan bagi kita. Sebab aku menegaskan kepada saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Saudara, menarik ketika membaca ungkapan Paulus terhadap jemaat di Galatia. Jemaat di Galatia sudah pernah mendengarkan Injil Kristus, atau yang kita bilang tadi Injil yang murni. Pada bagian lain Alkitab disebut Injil yang murni. Apa yang dimaksud dengan Injil Kristus? Adalah Injil yang berpusatkan kepada Yesus Kristus yang datang, mati, bangkit, naik ke surga. Ya, itu yang penting. Jadi dia berpusat kepada Kristus. Berita Injil itu ada di dalam 1 Korintus pasal 15. Tetapi ternyata sudah datang sekelompok orang yang mulai memodifikasi Injil itu, sehingga mereka memberitakan Injil yang bukan Injil Kristus. Apa yang terjadi, saudara? Nah, ini persoalannya. Ya. Nah, Paulus memberitakan Injil yang pertama, Injil Kristus, adalah Injil yang mengajarkan bagaimana keselamatan itu ada di dalam Yesus Kristus, hanya oleh Yesus Kristus. Itu saja. Sehingga prinsip keselamatan yang hanya oleh di dalam Yesus Kristus itu menjadi satu-satunya yang penting di dalam Injil. Tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Jadi, keselamatan adalah sebuah anugerah yang sangat penting bagi tiap orang percaya, yang perlu dipegang tiap orang percaya. Keselamatan karena iman kepada Kristus. Nah, itu yang diajarkan oleh Injil Kristus. Nah, Injil Kristus yang menjadi penting di dalam pusat beriman mengajarkan kepada kita bagaimana mengikut Tuhan dengan segala konsekuensi yang muncul. Nah, ini bagian berikut nanti kita akan membicarakan bagaimana seringkali konsekuensi mengikut Kristus itu diabaikan, dibuang lalu diganti lagi dengan berbagai modifikasi pada masa kini. Ya. Tapi di waktu lampau yang dihadapi oleh Paulus di Galatia adalah Injil itu mulai dikutak-atik. Ada apa? Ternyata saudara, di sini ada Injil plus Taurat. Wah, ini lagi. Injil plus Taurat. Artinya Injil plus Taurat itu apa?
Nah, ada orang mengutak-atik Injil itu yang sudah diberitakan oleh Paulus itu, lalu mereka merasa Paulus ini sepertinya melecehkan hukum Taurat. Karena pada zaman Paulus memang banyak sekali orang salah mengerti tentang apa yang dikatakan Paulus. Seakan-akan Paulus meniadakan atau membuang hukum Taurat itu. Padahal Yesus sendiri mengatakan, aku bukan meniadakan Taurat tapi mengenapi. Dan Paulus pun tidak pernah begitu. Tapi Paulus mau menghantam orang-orang yang ngotot dengan ketauratannya lalu mengabaikan Injil. Itu yang ditegur oleh Paulus dan berdebat dengan mereka. Dan bagaimana Paulus mau menunjukkan bahwa justru kalau orang mengerti Taurat harusnya dia bisa menerima Injil. Karena Taurat mengajarkan prinsip-prinsip cinta kasih yang betul di dalamnya. Yang harusnya ditemukan dalam keutuhan Injil itu. Sehingga Injil adalah puncak Taurat, Injil adalah penggenapan Taurat. Ya. Jadi bukan Taurat ditiadakan. Sekarang juga orang banyak sudah begitu ya, tidak mau tahu lagi perjanjian lama, nggak mau tahu lagi Taurat itu zaman dulu dan seterusnya. Ternyata salah mengerti juga. Yang sekarang ini juga numpuk yang begituan. Ya, sehingga apakah bisa Tuhan memberikan satu hukum yang datang dari Tuhan juga lalu kemudian hukum itu ternyata salah dan tidak berlaku? Itu yang aneh. Tetapi secara sederhana saya ingin mengatakan dulu di sini hukum Taurat dikatakan Paulus adalah hukum dosa. Artinya hukum itu membuat kita sadar bahwa kita berdosa. Karena hukum Taurat berkata jangan mencuri. Tapi kemudian ketika seorang mencuri, dia jadi berdosa. Karena apa? Melanggar hukum Taurat. Kan begitu. Sementara hukum kasih karunia beda. Saudara kalau dalam hukum Taurat itu mesti berjuang sendiri untuk menghadapi dan bagaimana taat. Ternyata mau nabi pun gak ada yang bisa memenuhi sepenuhnya hukum Taurat punya tuntutan. Jadi ada yang fail. Jadi siapa yang bisa selamat karena hukum Taurat? Ya nggak ada lah, nggak ada yang bisa memenuhi soalnya. Nah baru Injil, di mana kasih karunia dinyatakan, sehingga bisa menolong orang. Jadi hukum Taurat menolong kita, betapa kita ini adalah orang binasa yang dikasih agama, tapi tidak bisa memenuhi tuntutan agama. Sehingga Injil adalah keselamatan di dalam kasih karunia Tuhan karena apa? Tuntutan murka Allah sudah dipenuhi oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Sehingga kita menjadi merdeka dan ditebus karena kematian Kristus. Nah itu yang luar biasa. Nah jadi Injil yang murni adalah Injil yang berkutat dalam keselamatan kepada Yesus Kristus Tuhan. Tetapi pada waktu itu orang menambahkan, oh tidak bisa. Jadi kamu mesti lakukan hukum Taurat gini, begini dan begitu. Segala macam ritualnya saudaraku. Sehingga akhirnya kematian Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa itu didegradasi atau diturunkan nilainya. Kalau ada orang mengatakan, wah kita terima Yesus, jadi sebagai orang terima Yesus kita harus puasa supaya kita masuk surga. Itu sudah kesalahan. Tetapi ada nggak masa sekarang seperti gitu? Ada. Mereka merambahkan ritual-ritual puasa. Bahkan ada lagi kelompok yang udah mengharuskan seluruh anggotanya sunat. Kalau nggak sunat itu nggak masuk surga nanti. Udah menjadi lebih ngeri lagi. Anda mau puasa boleh apa tidak? Oh boleh, kita sudah pernah bicara tentang puasa. Silakan. Nggak ada yang salah dengan puasa. Ya. Tapi jangan mengatakan pula kalau saudara puasa, saudara lebih suci dari yang tidak. Itu yang masalah. Nggak ada yang salah dengan sunat. Silakan kalau itu sunat untuk kesehatan. Tapi kalau mengatakan itu sebagai wujud kita mengikuti Yesus, kan jadi kacau balau. Nah, ini yang mengerikan. Sehingga gambaran atau simbol-simbol dalam perjanjian lama diangkat kembali sedemikian rupa, ditempelkan kepada Injil. Padahal itu merupakan satu simbol yang mau menggambarkan bagaimana dengan sunat misalnya ya. Darah tertumpah sebagai bentuk perjanjian manusia dengan Allah. Tapi darah sunat itu sudah menjadi tercurah bukan lagi darah yang dari sunat tetapi darah Kristus sendiri. Darah yang suci di atas kayu salib. Nah disitulah orang kemudian dikatakan Paulus dalam Kolose. Sunat dan baptis itu paralel. Di mana ikatan perjanjian kasih karunia sekarang dicerminkan dengan air. Sebagai simbolnya bukan lagi kulit khitan yang dipotong begitu ya. Nah jadi kita bisa melihat bagaimana nilai-nilai seperti ini digenapi di dalam perjanjian baru sehingga tuntutan-tuntutan perjanjian lama kan tidak bisa lagi bisa membenarkan kita kan. Tapi Alkitab soal hukum Taurat jangan mencuri, jangan membunuh, jangan menginginkan segala macam itu ya tetap berlaku. Dosa anak ditanggung anak, dosa bapak ditanggung bapak. Dalam kitab para nabi, ya tetap jalan. Tetapi ritual-ritual yang merupakan bentuk kutukan-kutukan Taurat tadi itu, ya harus begini, harus begitu, harus korbankan darah, domba mesti dipotong dan seterusnya, itu sudah tidak lagi. Jangan makan ini, jangan makan itu karena ini menjadi simbol kenajisan, simbol dosa. Ah itu tidak lagi. Itunya yang tidak. Nah jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Disinilah kita perlu memilah dan membedakan betapa seharusnya kita bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dan kebenaran-kebenaran yang Tuhan nyatakan. Disinilah kita perlu belajar untuk mencermati kebenaran-kebenaran itu, hidup di dalamnya sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Ini yang perlu. Nah, jadi kita tidak boleh menjadi orang yang salah kemudian memodifikasi Injil tadi itu dengan Taurat tadi. Maka Injil yang murni adalah Injil pada Kristus. Keselamatan hanya oleh karena Tuhan Yesus. Nggak ada embel-embel. Plus puasa, plus sunat, plus ini, plus itu. Ya, termasuk plus bahasa roh. Jangan ditambah-tambahkan. Plus harus baptis begini dan begitu. Nggak ada itu. Keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bahasa roh adalah karunia untuk melengkapi orang percaya. Jadi kita harus hati-hati dulu. Supaya dia bertumbuh dalam iman percayanya. Dari ketidakberimanan menjadi beriman. Ya. Nah, itu menjadi batu lompatan buat dia. Mau puasa atau mau baptis, ya, tidak ada satupun itu yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan satu-satunya adalah darah Yesus Kristus. Itu sebab ada orang yang mati di atas kayu salib, ya, di samping Yesus itu, dia tidak dibaptis, tidak pula berbahasa roh, gitu kan? Hidupnya pun tak jelas puasa apa enggak itu. Tapi yang jelas, pada waktu dia percaya, Yesus menjamin dia, sekarang engkau di Firdaus bersama dengan aku. Jadi jangan tambah-tambahkan. Tapi jangan juga memakai itu menjadi alasan begini. Saudara sudah terima Tuhan sekarang, tapi nggak mau dibaptis, nggak mau ini, nggak mau itu misalnya ya. Ya padahal saudara punya kesempatan untuk itu. Nah itu jadi lain lagi urusannya. Jadi tidak bisa juga kita mengeneralisasi di tiap situasi kan gitu ya. Nah jadi saudaraku yang kekasih, maka mengertilah kita mana Injil yang murni. Nah orang-orang di Galatia mulai diracuni dengan pikiran-pikiran itu. Oh harus begini lagi, harus begitu lagi, harus begitu lagi. Sehingga kemudian Paulus harus kemudian berbicara kepada mereka. Kenapa ada itu? Ya, Paulus mengatakan juga di dalam pasal-pasal terakhir itu juga dia menjelaskan betapa orang-orang itu menjadi orang-orang yang sangat busuk karena hanya mau membusuk mau kerja dengan giatnya kalau pas Paulus ada. Artinya apa? Mereka coba mempengaruhi orang lain supaya tidak mau ikut Paulus, mempengaruhi orang lain supaya melawan Paulus. Itulah busuknya. Jadi mereka memberitakan Injil yang plus-plus tapi supaya menjadi pengikut mereka. Berapa banyak sekarang sebetulnya orang melayani untuk menolong orang menjadi pengikut dirinya, bukan pengikut Kristus. Berapa banyak sebetulnya kita menjadi gereja-gereja misalnya yang kemudian mau menjadikan orang jemaat daripada merek gereja, bukan jemaatnya Kristus. Merek gereja mau tidak mau itu dibutuhkan sebagai tertib organisasi dalam dunia ini, bukan? Tapi kan bukan itu tujuan kita untuk memberitakan Injil. Karena memberitakan Injil tujuannya adalah untuk Kristusnya, bukan kerajaan organisasi kita. Sehingga di dalam bagian seperti ini mestinya tiap hamba-hamba Tuhan itu atau tiap gereja itu lega ketika orang berpindah sana dan sini. Dan tidak perlu marah kalau ditinggal. Tapi tidak perlu merasa hebat ketika orang datang. Ini kan cuma soal di mana seseorang bisa bertumbuh dengan tertib dalam sebuah wadah organisasi, tetapi dia bisa mendapatkan ajas kebenaran. Kan itu yang mestinya jadi penting. Nah, tetapi kemudian kita juga kehilangan semangat Injil yang murni karena gereja misalnya akhirnya pertikaiannya adalah pertikaian administratifnya. Bukan lagi tujuan esensi daripada gereja itu sendiri. Kalau sudah gitu kan berarti namanya gereja apa? Semangat gereja yang sudah tidak lagi murni kan gitu. Nah kita kembali kepada Injil yang murni. Jadi tidak ada penambahan embel-embel apapun untuk melengkapi keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan. Keselamatan itu hanya ada oleh pengorbanan Yesus Kristus itu. Ya. Jadi tidak ada itu. Tidak ada kemudian juga hal yang berikutnya adalah tidak juga ada hal-hal yang dilakukan yang kemudian kelihatannya tampak lebih rohani begitu ya. Hari ini, hari itu tidak boleh gini, tidak boleh begitu dan seterusnya. Sehingga tampaknya kayaknya rohani setengah mati. Kalau nyanyi harus begini, kalau ini begini, semua ritual diatur, saudara. Kalau berdoa begini, tampak lebih rohani jadinya. Sehingga akhirnya kita berdoa bukan lagi sikap hati tapi cara berdoa. Orang lipat tangan sama angkat tangan, lebih diterima Tuhan yang model ini. Nyanyi tepuk tangan, gak tepuk tangan, lebih diterima yang model begini. Jadi modelnya, ritualnya, bukan lagi esensinya. Nyanyi saudara mau tepuk tangan atau tidak. Doa mau angkat tangan atau lipat. Hati saudara kan yang disorot Tuhan toh. Bukan sikap tubuh itu saja. Sikap hatinya yang justru jadi penting. Nah oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan sampai kita di zaman sekarang ribuan tahun sesudah Paulus mengingatkan orang di Galatia, ternyata kita juga terjebak di tempat yang sama. Kita terputar-putar, kita menjadi kacau balau di tempat yang sama.
di pergumulan gereja atau di pergumulan para rasul di waktu yang lampau. Kan ironis kalau ini yang terjadi. Betapa hidup kita menjadi hidup yang tidak bernilai, kan begitu. Betapa hidup kita itu menjadi hidup yang menyedihkan, saudaraku. Nah, oleh karena itulah saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergumulan-pergumulan yang serius dalam keberimanan kita, di dalam hidup mengikut Tuhan kita, harus kepada Injil yang murni. Maka pertama tadi ingat, kita tidak boleh diutak-atik dengan Injil yang dikombinasi orang dengan Taurat tadi. Injil yang di dalam nilai-nilai keselamatan, atau Injil yang kemudian dikombinasi dengan ritual-ritual hanya untuk meningkatkan seakan-akan nilai Injil yang luar biasa. Atau yang ketiga, Injil yang tampaknya menjadi sangat rohani, padahal sesungguhnya tidak. Nah, itu sebab Paulus berkata bahwa apa yang kami beritakan di luar Injil yang kami beritakan itu sesat, terkutuk. Nah, apa yang mau dikatakan Paulus? Ada tentu dia bicara dalam wibawanya sebagai rasul yang memberitakan berita yang benar, sehingga mereka yang memberitakan di luar itu terkutuk. Saya lagi berpikir ya, kalau kemudian saya beritakan Injil misalnya sesuai Alkitab, lalu saya bilang memberitakan Injil di luar Alkitab seperti itu adalah terkutuk, saya kira semua orang akan ngamuk sama saya, karena saya memang bukan rasul sih. Ya, rasul sudah selesai eranya, walaupun ada orang yang merasul-rasulkan dirinya. Ya, sehingga bagi saya hal itu menjadi penghinaan kepada para rasul. Ya, siapa kita? Ingat, rasul berhak menulis kitab suci karena mereka rasul yang diutus oleh Tuhan. Kita mana boleh nambahin kitab suci. Jangan tambah, jangan kurangi. Nubuat itu disampaikan oleh para nabi, prophet. Mereka profesi, mereka bernubuat tentang Kristus, sudah digenapi. Jangan tambah-tambahkan nubuat di situ. Jadi posisi jabatan kenabian dengan privilege yang diberikan kepada mereka dalam bernubuat tentang Kristus dan digenapi, dalam menyampaikan ajaran-ajaran Kristus dan sudah selesai, jangan ditambah, jangan dikurangi. Jadi mana bisa lagi ada nabi, ada rasul. Itu kan jadi aneh logikanya kan. Berarti Alkitab masih boleh terus dong. Karena yang nulis Alkitab itu nabi dan rasul itu. Ya. Dan di zaman mereka, di dalam wibawa mereka semua itu bergerak. Lukas adalah tabib yang dalam pencermatan. Dia menulis dengan menjadi pendamping pada perjalanan Paulus. Markus menulis dalam prinsip dan kewibawaan seorang Petrus. Kan begitu. Nah, jadi kita kembali lagi, kita bisa melihat bagaimana hal-hal ini harus dicermati dengan baik-baik. Nah, oleh karena itulah Paulus melihat bagaimana orang memang sangat suka memodifikasi, mengutak-atik Injil yang murni, menambah sana sini supaya tampak lebih bergengsi, lebih hebat, lebih rohani, begitu ya. Dan Paulus mengatakan, apa yang mesti kita lakukan? Apakah aku harus menyukakan orang atau menyukakan Tuhan? Kalau menyukakan orang, ya sudahlah, kita utak-atik Injil murni itu, kita cocok-cocokkan dengan kebutuhan mereka. Mereka mau apa? Ya udah, kita modified Injil supaya cocok dengan selera manusia. Kalau menyukakan manusia. Tapi Paulus mau menyukakan Allah. Dan dia tidak pernah memberitakan Injil yang datang dari ajaran manusia. Karena itu dia tidak peduli kau mau suka apa tidak suka. Kebenaran akan dinyatakan. Ternyata sejarah membuktikan. Orang Kristen lebih suka Injil yang tidak murni daripada Injil yang murni. Karena Injil yang murni dianggap tuntutannya berlebihan, tidak cocok dengan konteks zaman kekinian. Injil yang murni dianggap semacam mengekang semangat dan kegairahan manusia dalam kompetisi hidup di dunia ini. Menggapai sukses, bim salah bim, kan begitu. Mencapai sembuh, bim salah bim, begitu. Sehingga tidak ada lagi yang bergairah untuk mau sangkal diri pikul salib. Tidak ada lagi yang bergairah untuk mengerti kebenaran Yesus Kristus yang berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Tidak ada lagi. Nah, ini saudaraku yang menjadi kepedihan, kesedihan. Sehingga semangat Injil itu sudah tidak lagi terlihat. Semangat para rasul yang rela menderita untuk Yesus itu sudah tidak lagi tampak. Karenanya semuanya berpusat kepada dirinya, kenikmatannya, kepuasannya. Ya. Sehingga akhirnya hal-hal yang kita hadapi dalam kehidupan kekinian adalah isu-isu seputar kenikmatan dunia yang menempel pada banyak hamba Tuhan. Nah, ini kan jadi ironis. Mestinya kan cerita itu kalau sesuai Injil yang murni itu ya enggak. Bagaimana kita membicarakan ajaran yang benar tapi mendapat tantangan. Bagaimana ajaran yang kebenaran itu membongkar kedok-kedok yang palsu, kan begitu mestinya. Tapi bukan itu. Justru angin bertiup balik. Dari kutub pemberita Injil justru muncul permasalahan-permasalahan. Ini ironis ini. Karena mestinya dia menciptakan atmosfer yang kuat untuk menciptakan sebuah perubahan. Tapi ternyata ya sudah menjadi pusat gosip. Ini yang mengerikan.
Nah, tetapi kemudian kita sudah sangat toleran lalu menganggap itu, menilai itu udah kayak menilai umpamanya, wah kasihan, mari kita doakan, wah jangan dibicarakan, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Nah, kita juga jadi berhenti pada kemunafikan juga. Padahal Alkitab mengatakan, salah adalah salah, benar adalah benar. Tegurlah saudaramu dalam kesalahannya, ya. Kalau dia mengakui dan menerimanya, kau mendapatkannya. Tapi kalau tidak, kenali dia sebagai orang berdosa. Serius banget itu. Itu ajaran Alkitab. Ya. Dan Yesus sendiri pun bicara, kalau kau mau menghakimi, hakimilah dengan adil. Bukan jangan menghakimi seperti yang kita pahami selama ini. Ingat yang kemarin saya sudah bicara, ya, selumbar depan matamu kau tidak bisa lihat. Ya. Balok depan matamu, selumbar depan saudaramu kau lihat, itu yang munafik. Jadi kau tidak berhak menghakimi selumbar depan mata saudaramu. Balokmu aja belum kau cabut kok. Tapi kalau sudah nggak ada balok di depan matamu, nggak ada selumbar depan matamu, boleh kau menghakimi selumbar saudaramu. Itu adil, fair. Gitu maksudnya. Sama seperti ketika Yesus dibawa wanita yang berzina itu. Kalian mau rajam dia, ayo mau hukum dia, silakan, siapa yang tidak berdosa. Karena mereka pendosa semua. Pertama saja mereka membawa perempuan itu dalam kondisi sebagai orang berzina. Mana laki-lakinya? Di situ saja sudah dosa semua kan. Dan mereka kelihatannya sadar betul apa yang mereka lakukan itu sepihak, lalu membubarkan diri. Nah, jadi kembali lagi saudaraku, memahami Injil yang murni itu harus memahami Injil yang seutuhnya. Jadi bukan suka-suka kita, mau-mau kita. Sehingga pemberita Injil harus menjadi pusat di mana bau harum itu memancar, bukan sebaliknya. Tetapi kalau kita hanya mau menyukakan manusia, maka pemberita Injil menjadi pusat dari mana busuk itu bertiup. Nah, ini memang jadi repot. Kalau mau menyukakan Allah, pasti dari mana harum itu bertiup. Nah, tinggal pertanyaan balik lagi. Pada waktu saudara percaya pada Injil, saudara mau menyukakan Allah atau manusia? Kalau saudara mau menyukakan Allah, aminkanlah seluruh kitab Injil dan lakukan perintah Tuhan. Tapi kalau Anda mau menyukakan hati manusia, maka penuhilah keinginan tiap manusia. Cari apa yang menyenangkan buatmu. Mana Injil yang cocok buat seleramu. Itu yang kau ambil. Yang lain jangan. Tetapi saya akan memilih bagaimana menyenangkan Tuhan. Sekalipun kadangkala Injil itu tak mengenakkan buat batin saya. Bayangkanlah dia bilang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Alamak, berat kali itu. Tapi saya harus berdoa dalam keegoisan ini supaya mampu menerima semua itu. Bagaimana bergumul dengan kesulitan yang tidak terbayangkan itu. Hidup dalam kebenaran itu. Nah, jadi saudara yang kekasih, di bagian akhir pemikiran ini marilah kita sama-sama mencermati. Jangan sampai kita terjebak pada Injil yang tidak murni, yang hanya mau coba menenangkan hati sekelompok orang atau sang pemberita. Tetapi sebetulnya mendukakan hati Tuhan. Semoga kita mencintai Injil yang menyenangkan hati Allah, sekalipun kemudian itu kurang cocok dengan selera kemanusiaan kita. Apa saja itu? Bagian berikut nanti kita akan pikirkan itu. Bagian berikut kita akan mencermati berbagai aspek isu yang diangkat hanya untuk memuaskan hati manusia. Kiranya kita berhati-hati supaya jangan terjebak di situ. Biarlah Tuhan itu dipermuliakan senantiasa dalam hidup kita. Kita boleh menjadi laskarnya yang tangguh. Selamat untuk bergumul dan menyukai Injil yang murni. Tidak terjebak ada Injil-Injil yang palsu. Tuhan memberkati saudara, Tuhan memberkati saya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk apa yang kami bisa renungkan dari firman-Mu. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk menyukai Injil yang murni itu sehingga tidak terjebak pada gairah perangkap Injil yang tak murni. Dan akhirnya kami hanya bisa menyukakan manusia dan diri, tapi kemudian kami dibenci Allah. Tapi ajarlah kami untuk menyukai dan menyukakan hati-Mu ya Allah. Sekalipun mungkin perasaan kemanusiaan kami tak suka dengan apa yang Kau perintahkan. Kami yang harus belajar berubah. Mampukan kami oleh pertolongan Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan segenap hidup kami dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.